Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online Hope Church. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saksikan beberapa info berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, brothers and sisters bisa memberikan e-giving melalui nomor rekening ataupun scan QR code yang terdapat pada layar Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, kami boleh bersama kembali pada ibadah online hari ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati tiap anak-Mu yang melayani hari ini, dan kiranya Engkau yang boleh berkati tiap kami dimanapun kami berada. Tolong berkati ibadah hari ini, Engkau yang boleh tutup bungkus dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan tahu aku. Untuk lebih dekat
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, shalom saudara, kita bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terus memimpin, menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Hari ini kita ada di minggu yang keempat, bulan Maret 2021, dan kita percaya kita semua tetap ada dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan saudara sekali lagi, saya mau mengucapkan shalom buat saudara, dimanapun saudara berada, kita akan mengikuti firman Tuhan ini. Imagine you were born in 1900. When you're 14, World War I begins and ends when you're 18 with 22 million dead. Soon after a global pandemic, the Spanish flu appears, killing 50 million people, and you are alive and 20 years old. When you are 29, you survived the global economic crisis that started with the collapse of the New York Stock Exchange, causing inflation, unemployment, and famine. When you are 33 years old, the Nazis come to power. When you are 39, World War II begins and ends when you are 44 years old, with 16 million dead. In the Holocaust, 6 million Jews died. When you're 52, the Korean War begins. When you're 64, the Vietnam War begins and ends when you are 75. A child born in 1985 thinks his grandparents have no idea how difficult life is, but they have survived several wars and catastrophes. Today we have all the comforts in our new world amid a new pandemic, but we complain because we need to wear masks. We complain because we must stay confined to our homes where we have food, electricity, running water, Wi-Fi, and even Netflix. None of that existed back in the day, but humanity survived those circumstances and never lost their joy of living. A small change in our perspective can generate miracles. We should be thankful that we are alive. We should do everything we need to do to protect and help each other. Oke, siap dengan firman Tuhan. Nah, saya mengakui firman Tuhan yang akan saya sampaikan sudah pernah saya sampaikan beberapa bulan lalu. Sudah ada di YouTube juga, tapi nggak tahu kenapa. Walaupun saya sudah ada persiapan untuk tema khotbah yang lain, tapi sejak hari Jumat kemarin tema ini nggak bisa lari dari kepala saya gitu ya. Jadi saya doakan, saya pikirkan oke lah, kalau memang Tuhan mau saya khotbah ini lagi, saya khotbahkan lagi, tapi juga dengan penekanan yang lebih dalam lagi gitu ya. What to do in the times of crisis. Apa sih yang mesti dilakukan di saat waktu-waktu krisis gitu ya. Pandemi atau krisis yang kita hadapi hari-hari ini ternyata bukan barang baru ya. Dalam hidup manusia itu sudah berkali-kali terjadi. Di awal abad 20 tahun 19 sekian itu sudah ada pandemi yang mirip dengan ini, namanya Spanish flu, walaupun orang-orang Spanyol keberatan kenapa dinamain Spanish flu karena asalnya bukan dari Spain, tapi yang nggak tahu orang taunya begitu gitu ya. Berjalan selama bertahun-tahun dan banyak yang meninggal juga. Dan setelah itu banyak kejadian-kejadian tentang perang juga, perang dunia pertama, perang dunia kedua, terus dunia menghadapi Great Depression dimulai dari Amerika. Jadi krisis demi krisis terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam hidup saya secara pribadi, krisis ini bukan hanya pandemi ya. Tahun 98 kita menghadapi kerusuhan berskala nasional, dan sejak tahun 98 itu bergejolak terus. Politik di Indonesia, banyak yang eksodus ke luar negeri.
ekonominya juga berantakan, kita rasanya was-was, takut gitu. Saya ngalamin itu ya, saya merasakan hal itu. Terus terang, memang di masa pandemi ini keadaannya nggak enak, betul. Tapi harus saya juga sampaikan bahwa kejadiannya lebih menakutkan tahun 98. Nggak tahu, saudara ngalamin nggak ya? Lebih menakutkan, mengerikan gitu ya, mengerikan. Jadi saya katakan hari-hari itu sangat mencekam, kita nggak berani keluar rumah. Bahkan kejadiannya sampai berjalan bertahun-tahun. Karena saya waktu itu ingat ada setelah tahun 98 ada kejadian Semanggi 1, Semanggi 2 ya, saudara ingat nggak? Waktu kejadian Semanggi yang keberapa itu saya lupa, saya memang pengen tahu gitu ya. Jadi saya jalan ke arah Semanggi naik motor juga, walaupun semua orang tua udah dilarang, tapi saya pengen tahu gitu ya. Dan itu saya dengar suara tembakan-tembakan itu, waduh. Jadi it happens. Kita hari ini memang sangat terbatas, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, semuanya very limited. Tapi kita nggak ada rasa takut adanya orang yang masuk rumah kita, betul ya? Nah hari-hari itu ada rasa takut loh orang masuk rumah kita, makanya kita ikut siskamling, bawa bambu, bawa pentungan, bawa macam-macam, ada yang bawa samurai dan sebagainya, jaga lingkungan. Kenapa? Karena kita takut ada orang-orang yang masuk ke lingkungan dan bakar rumah kita, jarah rumah kita. Hari-hari ini kejadian seperti itu tidak terjadi. Jadi ada plus minusnya, betul ada plus minusnya. Nah tapi kalau kita ngobrol sama orang yang usianya di atas kita, mereka juga mengalami di bulan September tahun 65 dan setelahnya itu keadaan Indonesia juga genting, ya, krisis juga, genting juga. Jadi yang dialami oleh generasi saya tahun 98, terus sekarang ngalamin pandemi. Nah generasi yang lebih tua, orang-orang yang tinggal di Indonesia ngalamin namanya G30 SPKI. Jadi mereka juga mengalami hal-hal yang waduh mengerikan, mencekam. Dan setelah itu kalau ngobrol sama orang-orang yang tinggal di kota-kota kecil, mereka mengalami orang-orang dibunuh tanpa pengadilan, ditembak, disayat, begitu ya. Pokoknya orang yang dipikir itu anggota PKI dibunuh tanpa pengadilan. Jadi orang-orang tua itu cerita sama saya bilang, waduh kacau juga ya. Nah sebelumnya ada yang namanya Perang Kemerdekaan tahun 45 dan seterusnya gitu ya. Jadi crisis happen in our life. Jadi what to do in the time of crisis. Belum lagi kalau ngomong krisis secara personal ya kan, setiap pribadi juga pasti pernah ngalamin krisis demi krisis. Jadi mungkin negaranya aman, lingkungannya aman, komunitasnya aman, tapi setiap pribadi juga ngalamin krisis demi krisis. Bahkan bukan cuma pribadi, bahkan keluarga. Jadi krisis itu happen in our life. Nah jadi dalam kitab Yeremia 25 ayat 11 kita bisa membaca di sini, setiap kejadian dalam hidup manusia itu harus seizin Tuhan. Nah jadi kalau memang itu seizin Tuhan, Tuhan pasti punya alasan. Nggak mungkin Tuhan cuman iseng aja terus Tuhan ngelihat bumi, ngelihat anak-anaknya, ngelihat umat manusia. Gue iseng lah, gue kerjain bentar lah. Nggak mungkin begitu dong. Pasti ada alasannya dan Tuhan juga memberikan tipsnya. How to deal with crisis. Kita baca di kitab Yeremia, Tuhan mengizinkan ada sebuah krisis yang melanda atau yang dialami oleh suku Yehuda khususnya. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel. Berapa lama? 70 tahun lamanya. Saudara jangan mengartikan kalau dengar khotbah ini, saudara jangan mengartikan, oh berarti kita ngalamin COVID-19 70 tahun ya kok. Ini suara Tuhan ya. Enggak. Jangan ngomong gitu juga gitu kan ya. Ini pas ayatnya gitu aja. Jadi enggak usah cocokologi. Orang Kristen hari-hari ini jadi jago cocokologi, apa-apa dicocok-cocokin. Saya nggak bilang pandemi akan berlangsung 70 tahun.
Enggak, tapi saya mau kita melihat bahwa di zaman bangsa Yehuda, di zaman suku Yehuda, kalau kita lihat sejarahnya, Israel sudah duluan menjadi mengalami pembuangan di Asyur. Nah, tapi secara spesifik Yeremia menceritakan tentang suku Yehuda. Jadi Tuhan lewat Yeremia kasih tahu kepada suku Yehuda bahwa negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan kamu akan menjadi hamba, menjadi budak Raja Babel selama 70 tahun lamanya. Jadi what to do in the times of crisis? Apa yang kita mesti lakukan di saat-saat krisis? Menarik banget tuh, keren banget ya. Jadi waktu saya baca firman Tuhan, saya pelajari, saya renungkan, Tuhan juga kasih tips kepada orang Israel lewat Nabi Yeremia, dan Tuhan juga mau berbicara kepada kita semua hari ini, mengingatkan what to do in the times of crisis. Apa sih yang mesti dilakukan khususnya di masa pandemi seperti hari-hari ini. Kalau saudara ingat, ada 3 tipe manusia menghadapi krisis. 3 tipe sikap manusia menghadapi krisis. Tipe yang pertama itu fly. Ini sebenarnya gampang diingat, depannya 3-3-nya F. Yang pertama fly. Fly itu kabur, terbang gitu ya, kabur. Jadi kalau menghadapi krisis, dia melarikan diri. Melarikan diri bisa bicara physically, dia kabur. Jadi kalau misalnya tahun 98 tadi saya kasih contoh, begitu banyak orang yang eksodus ke luar negeri, paling dekat Singapura ya. Ngobrol sama banyak orang, khususnya orang-orang yang kelas menengah ke atas, gitu waktu tahun 98 banyak yang kabur. Waktu kami di Amerika ketemu banyak orang Indonesia ngobrol, terus kita nanya, kapan kalian pindah ke Amerika? Oh sejak kerusuhan. Oh sejak 98 itu banyak ribuan orang eksodus. Saya nggak menyalahkan, ini fakta kok. Jadi waktu terjadi krisis, banyak orang yang physically kabur ke luar negeri. Jadi ada pemikiran-pemikiran untuk melarikan diri dari masalah ke sebuah tempat yang lebih baik. Dan sekali lagi saya katakan nothing is wrong with that. Karena ini human nature, pasti mencari tempat yang lebih baik, lebih aman, lebih nyaman. Betul ya? Jadi nothing is wrong with that, kabur. Jadi ada yang fly physically, tapi ada yang fly atau yang kabur bukan physically tapi emotionally. Namanya denial. Jadi ada yang berkata, enggak ini bukan krisis kok. Walaupun hati kecilnya juga merasa enggak enak, hati kecilnya merasa enggak nyaman. Tetapi ada sebuah sikap denial, bukan gitu ya. Nah ini banyak terjadi, banyak. Jadi fly-nya bukan physically, bukan badannya kabur, tapi pikirannya, jiwanya menyangkal bahwa ini sedang terjadi krisis. Dan itu banyak. Hari-hari ini pun saya ketemu orang banyak yang menyangkal sedang terjadi krisis. Selalu ngomong it's okay, it's okay. Nah, makanya saya juga sering mengatakan kepada saudara, hope for the best, prepare for the worst. Jadi kalau saudara mengartikan kalimat yang sering saya ngomong itu, hope for the best, kita mengharap yang baik-baik. Bukan cuma yang baik-baik, yang terbaik, betul ya? Tapi juga prepare for the worst. Kenapa? Saya tidak mau kita menjadi golongan atau generasi yang menyangkali bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tragedi. Saya nggak ngomong krisis lagi loh, tragedi. Hidup ini tragis. Nah itu life is full with tragic things, tragic happen gitu ya. Itulah hidup. Dan saya tidak mau kita menjadi orang yang denial. Kita sadari itu, kita akui itu terjadi. Itu terjadi dan kita harus tidak boleh menjadi orang yang menyangkali. Enggak kok, itu enggak mau kita. Nah yang kedua, sikap yang kedua adalah freeze. Freeze itu diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Saking begitu besarnya masalah, saking begitu hebatnya krisis,
Jadi stunning, jadi nggak tahu mau ngapain, bengong aja, diem aja. Nah waktu cerita Daud memberi contoh yang baik waktu menghadapi Goliat yang ukurannya besar sekali. Daud tidak freeze, Daud tidak diem aja, tapi Daud bergerak maju. Nah ini menarik ya, saya pernah ngobrol sama orang yang belajar bela diri, saya ngobrol, nah orang ini cerita, kalau kita ngadapin bahaya, nggak boleh freeze, nggak boleh diem aja. Kalau menghadapi bahaya itu harus dua kemungkinannya. Nomor satu, hadapi musuhmu, atau nomor dua, pakai jurus langkah 1000 atau kabur. Karena orang kalau freeze biasanya itu tidak selamat. Bengong, nggak tahu mau ngapain. Nah dalam kehidupan kita, dalam pandemi, dalam resesi ekonomi ini, harus diakui banyak orang yang freeze. Karena nggak tahu mau ngapain jadi freeze gitu, waduh nggak tahu. Nah ini nggak boleh juga. Walaupun it happens, alami. Nah yang ketiga adalah seperti sudah saya katakan tadi, Daud memberi contoh waktu ada Goliat yang datang, dia hadapi Goliat. Face it and fight. Face it and fight. Nah, kita akan lihat Yeremia 29 ayat 4 dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi sebelum memasuki masa krisis, ini keren loh. Sebelum memasuki masa krisis, Tuhan sudah kasih tips kepada orang Israel. Jadi ini bukan sesuatu yang tanpa tuntunan, tanpa bimbingan. Tuhan udah kasih, ini ya, sebelum kamu berangkat, kan ngomong gitu, sebenarnya semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nomor 1, menarik, keren banget. Tuhan berkata kepada orang Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi Tuhan kasih tahu kepada orang Israel jangan freeze, jangan berdiam diri. Nah memasuki masa pandemi ini, kita udah setahun hari-hari ini, saya masih ingat banget hari-hari ini di awal masa pandemi, kita jadi bingung gitu ya. Mesti ibadah online, saya ingat banget dulu di sini banyak banget HP gitu ya. Ada yang ngerekam, ada yang pakai IG live. Wah kita trial and error, coba-coba. Ya kayaknya hari-hari inilah tahun lalu. Jadi kita punya ide-ide kreatif untuk moving on, betul ya? Dengan ibadah online, dengan YouTube, dengan IG live, dengan Zoom, kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah cara bagaimana tetap bisa beribadah. Ternyata firman Tuhan juga menyampaikan waktu orang Israel dibuang atau orang Yahuda dibuang ke Babel, Tuhan berkata kamu gak boleh freeze. Kurang lebih kan ngomong begitu kan, kamu gak boleh freeze. Kamu harus tetap mendirikan rumah untuk kamu diami, dan kamu harus tetap membuat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dengan kata lain, life is going on, life is moving on, life is moving forward. Nggak boleh stuck, nggak boleh berhenti. Gara-gara krisis berhenti. Jadi Tuhan berkata kepada orang Yehuda lewat Yeremia, dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk krisis pandemi ini, yang kita berharap cepat-cepat selesai, kita berharap banyak yang sudah divaksin, tapi lebih banyak lagi yang belum divaksin. Penduduk Indonesia katanya 270 juta, tapi vaksin yang tersedia untuk Indonesia baru 50 juta. 50 juta aja itu buat setengahnya orang kan, karena satu orang divaksin 2 kali. Jadi banyak yang belum divaksin. So, apa yang mesti kita lakukan? Dan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 5, Tuhan berkata,
Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dan saya mencatat beberapa hal di sini. Setiap kali kita menghadapi krisis, termasuk krisis hari-hari ini, Tuhan berkata kepada kita, tetap bangun rumah, tetap mengerjakan kebun supaya ada hasilnya. Dengan kata lain, do something. Gak boleh diem-diem aja. Tetap harus do something. Saya bicara kepada setiap pribadi, tapi juga as a pastor, sebagai gembala, saya juga berkata Hope Church harus do something. Gak boleh diem-diem aja dong. Yang berikutnya, berdoa, tapi berdoa aja gak cukup. Saya tidak mengecilkan kuasa doa, saya percaya kuasa doa. Tapi kita juga harus berpikir dan action, harus ada tindakan dong. Anak-anak muda generasi Y dan Z dan Alpha. Y, Z, dan Alpha ini sudah terlalu dibombardir dengan sosial media. Dan salah satu hal yang sering kita baca di sosial media adalah do what you like. Betul ya? Kerjakan apa yang kamu suka, kerjakan apa yang kamu cintai. Nah karena begitu banyak kita dibombardir kayak gitu, banyak generasi Y, Z, dan Alpha yang nganggur. Kenapa nganggur? Karena tidak menemukan pekerjaan yang disukai. Gue gak suka kerjaannya, di rumah aja. Nanti ada kerjaan lain, ada lowongan lain, ada kesempatan lain. Gak suka, gue diem aja di rumah. Padahal lowongan kerja itu banyak, beneran banyak. Saya ketemu banyak orang cerita. Di masa pandemi ini pun lowongan sebenarnya begitu banyak. Tapi kayak ada gap, ada jurang yang tak terpisahkan. Orang yang punya lowongan banyak, tapi di sini ada generasi yang tidak mau kerja. Kenapa? Gue gak suka kerjaannya. Nah jadi waktu saya membaca sosial media, saya ngobrol sama saudara-saudara, saya ngobrol sama generasi Y, Z, dan Alpha yang saudara tahu lah itu, sebagian ya saudara juga. Saudara-saudara generasi Y, Z, dan Alpha, millennials ini punya prinsip do what you like. Jadi kalau sesuatu yang gak suka, gak mau dikerjain. Tetapi waktu saya baca buku dan sebagainya, ya saudara tahu saya suka baca buku. Ada sebuah hal yang menarik dari baby boomers. Baby boomers itu yang lahirnya tahun 1930-an ke atas gitu ya. Mereka ngajarinya sesuatu yang berbeda. Mereka mengatakan, do what you don't like. Karena waktu kita mengerjakan yang kita tidak suka, disitulah banyak uangnya. Sesuatu yang berbeda kan, ada generation gap. Anak-anak muda diajarin lakukan yang kamu suka, lakukan yang kamu suka. Tetapi waktu saya baca buku, ada sesuatu yang membukakan paradigma saya. Generasi ini harus dikasih tahu, jangan do what you like. Kalau bisa ketemu yang kita sukai, bagus, keren banget. Tapi jangan menutup diri, menutup mata, menutup telinga bahwa ternyata di luar sana banyak lowongan yang sebetulnya kita nggak suka. Tetapi orang-orang tua di buku yang saya baca itu, when we are willing to do what we don't like, we will get money and use the money to do what we like. Jadi waktu kita mau melakukan yang kita tidak suka, kita dapat uang dan uangnya banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau melakukan itu. Nah, jadi lewat firman Tuhan hari ini saya mau mengingatkan saudara sebagai generasi muda. Saya mau katakan bagus kalau kita bisa dapatkan pekerjaan yang kita suka. Tapi the real money comes from the job that we don't like. Nah waktu kita sudah get the money, with that money do what you like. Yang mengerti kata Yes. Keren. Saya senang banget jadi gembalanya Hope Church. Pray, think, action. Learn many new things. Jadi di hari-hari ini seperti krisis ini, mari kita mau menjadi orang-orang belajar hal-hal baru. Saudara kan umumnya usianya 20-30 gitu ya. Jack Ma berkata umur 20-30 sudah
sepantasnya saudara-saudara untuk take risk. Karena umur 20, umur 30, secara umum, saudara-saudara masih punya orang tua yang produktif. Betul ya? Secara umum, generally. Jadi kalau saudara sampai jungkir balik, sampai tiarap, sampai terkapar misalnya gitu, kan orang tua nggak tutup mata, bisa support saudara, bisa bantu saudara. Itu kata-kata Jack Ma, dan saya pikir bagus juga. Nah, umur 40 tahun ke atas, saudara harus mulai untuk settle down. Makanya ada quote berkata, life begin at 40. Kenapa umur 40 itu memang saatnya untuk do what we are expert. Jadi apa yang kita sudah ahli di bidang itu, yang kita sudah biasa kita lakukan bidang itu. Udah jangan lirik kanan kiri. Kenapa? Karena 40 tahun ke atas adalah usia kita nggak punya orang lain untuk diandalkan. Dan nggak boleh mengandalkan orang lain. Dan umur 40 tahun ke atas biasanya kita sudah punya anak. Nah tapi kalau saudara masih 40 tahun ke bawah, take the risk. Belajar hal baru. Jungkir balik nggak apa-apa. Masih muda kok. Ya nggak? Learn many new things. Be creative. Jadilah orang-orang yang kreatif. Nah jadi ayat tadi Tuhan berkata bangunlah rumah, mulailah usaha. Saya terjemahkan jadi gini. Dan ini udah saya pernah bagikan juga. Be creative, learn new things artinya adalah expand atau enlarge our paradigm. Expand, enlarge our capacity. Belajar terus. Gitu ya. Jangan pernah bosan belajar. Bahkan kita hidup di zaman ini, zaman yang kata orang-orang tua, zaman yang instan. Nah, banyak orang nggak suka dengan keinstanan ini, gitu kan ya. Banyak orang nggak suka. Tapi saya mau berdiri di posisi yang bukan nggak suka. Saya mau berdiri di posisi yang menikmati. Dan benar loh, di zaman instan ini ada TikTok, ada IG, ada YouTube, macam-macam. Kita bisa belajar banyak hal dalam waktu yang singkat. Jadi saya mengajak saudara untuk tidak membenci itu, tapi kita embrace banyak hal instan yang bisa kita pelajari. Bikin kue, bikin masakan, macam-macam. Itu semua ada di YouTube, ada di TikTok dan sebagainya. Ada di IG Live, IG Story. Wah, bahkan ternyata banyak hal-hal serius juga bisa kita pelajari. Tentang psikologi, tentang konseling, tentang filosofi. Wah, jadi cepat banget gitu ya. Cuman berapa detik, set kita bisa belajar beberapa hal yang dulu harus dipelajari secara formal. Jadi ayolah, be kreatif lah. Boleh gak sih kok main sosial media? Saya mau katakan boleh banget dan saya harus mengakui, saya mau ngomong, saudara harus aktif di sosial media. Saya menikmati, kan tadi saya ngomong saya hobi baca gitu ya. Tapi hari-hari ini saya juga belajar banyak dari sosial media. Banyak orang bilang, kok tahu sih, kok tahu? Saya senyum-senyum aja. Lu nggak tahu ya, sekarang saya juga baca tuh IG, saya baca tuh atau lihat di TikTok, lihat di YouTube, banyak ilmu-ilmu yang ada. Jadi jangan membenci sebuah perubahan, tapi kita embrace, kita rangkul itu, tapi gunakan dengan baik, yang positif. Raise your eyes, look around, look as far as you can see. Kita lihat di dunia ini seluas-luasnya. Zaman sekarang jangan bilang aku anti ini, aku anti itu, waduh saya paling gak suka. Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya usia, kan tadi saya ngomong tidak ada yang umur 40 di sini ya. Tapi kan harus diakui kita setiap tahun bertambah usia kan, setiap hari bertambah usia. Dan saya pernah sharing sama saudara-saudara, kita harus tahu identitas kita. Tapi waktu kita tahu identitas kita, kita tidak boleh menolak untuk belajar hal baru.
Kita nggak boleh menolak belajar dari sesuatu yang di luar sana. Maksudnya apa sih kok? Ya kan saya udah pernah kasih contoh. Saya pencinta Apple. Saya pengguna Apple nih, iPhone, iPad, MacBook. Nggak tahu, saya suka aja gitu ya. Ini saya nggak lagi iklan ya, nggak. Tapi adalah sebuah kebodohan kalau saya menutup diri, saya tidak belajar tentang hal-hal yang lain. Karena sempat ada satu waktu, saya merasa, loh kok saya jadi udah nggak tahu Windows. Jadi ada orang nunjukin saya laptopnya, Pak ini, saya jadi bingung, ini Excel pakainya gimana ya? Saya udah nggak ngerti, walaupun mirip-mirip nggak ngerti. Terus ada yang nunjukin HP Android, saya nggak ngerti makanya. Nah di saat itu saya mulai bertobat. Bodoh banget ya saya ya. Gara-gara tergila-gila dengan produk namanya Apple, dengan operating system namanya iOS, saya jadi nggak tahu apa-apa. Nah di saat itu saya bertobat. Jadi walaupun saya tahu identitas saya tahu hobi saya tahu sukanya saya nggak mau menutup diri dengan hal yang lain. Life is full with possibilities. Life is full with opportunities. Celina sering banget ngomong sama saya, uang itu bersebaran di jalan. Mungkin saudara protes, saudara komplain. Kalau mau protes sama komplain sama Celina aja. Mana Ci, nggak ada. Tapi dia sering ngomong sama saya, uang itu bertebaran di jalan. Emang nggak kelihatan dengan mata, emang nggak kelihatan. Tapi waktu kita mau berusaha, kita mau do something, you make money loh. Bener, you make money. Jadi jangan pernah menutup kepala kita dengan, aku nggak suka kerjaan itu, aku nggak suka. Sekali lagi hari ini saya ingetin saudara-saudara, kita harus mau melakukan yang kita nggak suka. Kalau kita menutup diri dengan, aku maunya yang gue suka, yang maunya aku suka, hidup kita akan jadi sangat limited, sangat terbatas. Aku nggak suka kerjanya kok, aku nggak suka kantornya, aku nggak suka bosnya. Loh, emang kita mau ketemu pacar apa yang mesti suka? Kita mau uangnya tahu nggak? Sorry ya, saya ngomong terus terang aja. Kita kerja kan mau cari uangnya, kenapa masih suka? Bener nggak? Ya kalau saudara butuh uangnya ya sudah, tutup mata, tutup telinga, nggak usah tutup hati, nggak usah cari yang disukai. Nah nanti saudara dapat uang, dengan uang itu do what you like. Jadi jangan menutup, aku nggak suka bosnya, aku nggak suka kantornya, aku nggak suka lokasinya. Ya elah, suka duitnya nggak? Suka sih, ya udah. So life is full with possibilities, life is full with opportunities. Jangan bilang, gue suka lah, gengsi lah. Gengsi buang aja di selokan. Dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi waktu saya baca ayat ini berkali-kali, dirikanlah rumah untuk kamu diami, saya menemukan sebuah kata, protect yourself. Protect your family. Maksudnya apa? Tuhan ngomong sama suku Yehuda, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dan saya menemukan kata-kata ini, protect yourself, protect your family. Saya mau ngomong kata-kata yang lebih vulgar, yang saudara-saudara mestinya lebih gampang nangkep. Memang nggak saya tulis saja di presentationnya. Tapi ini yang ada di kepala saya waktu baca ayat ini. Jangan ngarepin belas kasihan orang lain. This is your own life. This is my own life. Jangan pernah ngarepin belas kasihan orang. Ingat, what to do in the time of crisis. Kita kan lagi ngomongin what to do in the time of crisis. Kenapa? Karena semua orang mau selamatnya sendiri. Nah kalau kita berharap akan ada yang mengasihani kita, akan ada yang menolong kita, ya elah, semua orang hari-hari ini berusaha menyelamatkan diri sendiri masing-masing. Protect yourself, protect your family.
Karena Tuhan ngomong, dirikan rumah untuk kamu diami. Kenapa? Karena orang Israel mungkin berpikir, nanti bisa tinggal nebeng sama siapa lah, numpang sama siapa lah. Kita bisa di tenda yang rame-rame itu, di barak yang rame-rame. Jadi waktu saya baca ayat ini, wow. Jangan mengharapkan belas kasihan orang lain, serius loh. Kenapa? Karena semua orang hari-hari ini sedang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Jadi saya mau dorong saudara, sebisa mungkin, jadilah orang yang berdikari. Berdikari itu enggak? Berdiri di atas kaki sendiri. Fight for yourself. Ini kan fakta, saya ngomongnya fakta loh. Saya nggak mau ngomong ngelus-ngelus saudara, tenang aja, Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong, Tuhan menolong orang yang mau berusaha. Bukan yang berpangku tangan, diam-diam aja. Kalau tadi ngomong protect yourself, protect your family, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Provide yourself, provide your family. Ngerti maksudnya? Provide. Stay fruitful, stay productive. Jadi di masa pandemi ini, walaupun ada yang dipotong gajinya, it's okay. Tapi pesan saya atau pesan firman Tuhan hari ini, stay productive. Kan tadi saya udah ngomong, jangan mikir, aduh gue udah benci sama bosnya nih. Gue udah benci sama kantor ini, gue benci sama perusahaan ini, terus keluar. Terus keluar mau ngapain? Ya menenangkan diri aja kok, mau sampai kapan menenangkan diri coba. Perut ini kalau gak ada isinya gak tenang. Ya. Jadi sekali lagi saya suka tuh, gak tahu juga lah, tiba-tiba saya kebaca itu buku itu. Do what you don't like and get the money. When you get the money, do what you like. Simple. Dan firman Tuhan berkata, stay fruitful, stay productive. In the time of crisis, stay fruitful, stay productive. Yang mengerti kata yes. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi kalau tadi kita ngomong tetap berjuang, tetap belajar, stay creative, be creative, stay fruitful, productive. Ayat yang ke-6 waktu saya baca berulang-ulang, Tuhan maksudnya apa ya ayat 6 ini? Jadi maksud yang secara gamblang, secara kita baca sekilas, ini bicara tentang pernikahan gitu ya. Jadi secara general saya mau berkata, di masa krisis, masa pandemi, jangan sampai membuat kalau saudara sudah punya planning untuk menjalin sebuah hubungan, itu jadi terhambat. Yang mengerti kata yes, yes, ya dong. Kalau saudara udah berplanning, mau menikah, mau menjalin hubungan yang lebih serius, jangan sampai, udahlah nanti tahan aja lah, tunda aja lah. Enggak. Jadi apa yang sudah kita cita-citakan, rencanakan apapun itu, make it happen. Life must go on, move on. Jadi waktu ada krisis, memang harus diakui ada hal-hal yang perlu dipilih-pilih, ada skala prioritas. Tetapi waktu saya baca ayat ini, berkeluarga, menjalin hubungan, Tuhan berkata, make it happen. Make it happen. Nah, bicara ayat ini, ternyata saya juga menemukan Tuhan juga mau kita enjoy your life. Kan bicara tentang menikah, bicara tentang menikahkan anak kita. Itu bicara tentang enjoy your life. Jadi, poin nomor 1, what to do in the time of crisis, belajar, berusaha, berjuang, kreatif, dan sebagainya. Poin nomor 2, bicara tentang
enjoy. Jadi jangan sampai waktu kita menghadapi krisis, jangan sampai waktu kita menghadapi pandemi, hidup kita jadi runyam, jadi rungsing, pusing, gak karu-karuan. Ternyata Tuhan juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk enjoy. Enjoy. Kita sudah hampir setahun kan masa pandemi, dan ternyata banyak hal yang enjoyable juga, iya enggak? Iya enggak? Jadi Tuhan juga mau, walaupun ada krisis, ada pandemi, kita juga tetap bisa enjoy your life. Appreciate the little things. Bahkan bukan cuma the little things. Appreciate everything. Banyak hal yang bisa kita nikmati, banyak hal yang bisa kita apresiasi, banyak hal yang bisa kita hargai. Banyak. Kita mengenal namanya sekarang WFH. Waduh, enak kan WFH? Dulu bangun mesti lebih pagi, sekarang bangun siang-siang. Terus mesti Zoom, mesti video conference sama bos, sama rekan kerja dan sebagainya. Dulu mesti rapi-rapi, nggak usah nyetir jauh-jauh gitu kan ya. Asik banget kan. Enjoyable. Saya nggak tahu di kasusnya saudara-saudara, pasti saudara juga menemukan banyak hal yang enjoyable kan. Di cerita saya begitu, enak banget gitu. Have fun. Have fun. Have fun with your life. Tenang aja. Relax gitu ya. Life is beautiful. Dan saudara harus tanamkan ini di paradigma saudara. Life is beautiful. Ada sebuah film klasik ya. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga Yahudi yang dimasukin di kamp konsentrasi. Keluarga Yahudi ini dimasukin kamp konsentrasi, sekeluarga. Nah papanya itu, makanya pentingnya peran seorang ayah ya, fungsi seorang ayah. Saya nonton film itu saya jadi belajar. Ada bahaya besar, ini kan di kamp konsentrasi kan, ada bahaya besar. Tapi ayahnya ini berhasil menenangkan anak-anaknya. Anak-anaknya selalu dibilang it's okay, life is beautiful. Wah anaknya ngelihat mamahnya dan yang perempuan pisah tidurnya. Terus papanya cerita, it's okay, it's only a game. It's only a game. Nanti kalau gamenya udah selesai, kita kumpul lagi. Jadi setiap hari anaknya diindoktrinasi, life is beautiful. Life is beautiful. Jadi di dalam kamp konsentrasi ini, anak ini masih bisa tersenyum. Walaupun yang lain cembetut, sedih, merana, menderita dan sebagainya. Tapi papahnya atau dedinya selalu bilang life is beautiful. Makanya judul filmnya dibilang life is beautiful. Jadi waktu nonton film ini saya mendapat sebuah pelajaran yang berharga. Beautiful or not itu ada di kepala kita, bukan di surrounding kita. Kalau kita tinggalnya di mansion gitu ya, hidup kita kayak sultan, tapi kita berkata hidup ini sak, ya sak aja lah yang berasanya deh. Tapi kalau kita punya paradigma life is beautiful, walaupun sederhana, bahkan mungkin kekurangan, kita tetap bisa enjoy. Yes. Yang terakhir buat hari ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi luar biasa. Poin yang terakhir, Tuhan ingatkan kepada kita. Walaupun dalam masa krisis, tadi kita disuruh berjuang sendiri, kita disuruh jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tapi poin yang ketiga, Tuhan juga ngajarin kepada kita juga harus perhatian kepada orang lain. Harus perhatian sama orang lain. Harus care sama orang lain. Hari Jumat kemarin kita bicara tentang doa.
saling mendoakan. Dan saya senang saudara dengan setia doain saya. Ada kuasa dalam doa, ya kan? Senang banget gitu didoain. Care each other, pray each other, help each other. Dan saya mau memberikan apresiasi buat saudara. Ada beberapa kali rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ngalamin masalah atau musibah. Dan beberapa dari saudara WA saya, kok boleh nggak kita kumpul-kumpul uang buat dia? Wow, saya kagum, keren banget gitu ya. Itu sebuah fakta, sebuah bukti. Walaupun di masa-masa krisis, Tuhan juga ajarin kepada kita untuk care each other. Kita memang nggak boleh mengharapkan belas kasihan orang lain, tapi kita harus memperhatikan orang lain. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Kita bisa bantu, kita bantu. Yang terakhir, belum saya klik yang terakhir. Be generous. Karena Tuhan suka sama orang generous. Tuhan suka sama orang generous. Waktu Tuhan menitipkan kita berkat, terus kita menjadi orang yang generous. Ingat ya, berkat itu datang dari Tuhan. Waktu Tuhan nitipin kita berkat, terus kita generous kepada orang lain, Tuhan akan ngelihat, wah bagus juga ya. Aku kasih satu orang aja yang menikmati banyak orang. Sudah nangkep gak logikanya? Aku kasih satu orang yang menikmati banyak orang. Jadi pas nih, kalau orang ini aku percaya untuk diberi lebih. Kenapa? Karena waktu dia diberi lebih, yang menikmati banyak orang. Tapi kalau dia dikasih, wah semakin dikasih semakin pelit. Tuhan ngelihat, ya semakin diberi kepercayaan, malah yang menikmati semakin dikit. Jadi Tuhan berpikir, wah gagal deh, dia gagal jadi saluran berkat. Mendingan orang lain lagi aja yang diberkati. Saudara nangkep gak logikanya? Jadi waktu dia menitipkan sesuatu kepada kita, dan kita memastikan saudara-saudara kita yang lain kita perhatikan juga. Waktu Bapak di sorga ngeliat, terus ketemu orang lain, terus orang lain itu ngomong, Tuhan makasih ya aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa makan Haagen-Dazs, aku bisa makan Baskin Robin, karena orang itu kirimin aku. Wah Tuhan, wah bagus ya, orang itu aku berkatin, memperhatikan yang lain. Yang mengerti kan yes. Jadi Tuhan akan berpikir, nggak sia-sia orang itu aku berkati. Karena waktu aku berkati orang itu generous, memberi kepada yang lain. Yang mengerti kata yes. Yang mengerti kata yes. Sip. Jadi saudara hari ini ada 3 hal. Nomor 1, kita tetap berjuang di masa krisis ini. Nomor 2, walaupun kita berjuang, walaupun kita terus menjadi orang yang belajar, membuka hal-hal baru, never stop, never give up, keep fighting. Tapi nomor 2, Tuhan juga ingatkan kepada kita, have fun, enjoy your life. Karena walaupun di masa krisis, banyak hal yang enjoyable juga. Dan yang ketiga, kita juga perhatiin orang lain, gitu ya. Perhatiin orang lain, perhatiin teman, perhatiin saudara, perhatiin keluarga, perhatiin gereja, gitu kan? Amin buat firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biar apa yang sudah Engkau sampaikan boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan, dan boleh berbuah-buah lebat. Kami bersyukur tips yang Engkau berikan, walaupun di masa krisis, masa pandemi ini, kami gak mau menyerah. Karena kami tahu Engkau yang mengizinkan dan Engkau punya tujuan yang baik, tujuan yang indah. Terima kasih Tuhan, Engkau ajar kami, didik kami untuk boleh stay produktif, kami boleh stay kreatif, kami terus belajar hal baru, dan kami mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang itu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Engkau juga yang mengaruniakan kepada kami hal-hal yang
masih bisa untuk kami nikmati. Masih bisa boleh kami bukan hanya nikmati, kami boleh bergembira, boleh happy di dalamnya. Dan Engkau juga mengajar kami untuk boleh memperhatikan yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah mendengar, baik yang sudah mendengar secara langsung di tempat ini maupun yang mendengar secara online dimanapun mereka berada. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan, kami bersyukur untuk kemampuan yang Kau berikan, kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami mau mengatakan Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik, amat baik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah secara online juga Engkau berkati. Anak-anak yang sudah melayani dalam ibadah ini Engkau berkati. Bahkan setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.